Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 6006. Dan setelah beberapa saat, Master Jian Qing tiba-tiba menyadari. Kata-kata sang penyembah sungguh mencerahkan biksu malang itu dan biksu malang itu telah diajari. Nanako dengan cepat berkata dengan rendah hati dan hormat. Guru, pengalaman saya hari ini bisa terwujud berkat bimbingan guru. Kebaikan ini tidak akan pernah aku lupakan. Margaret, yang sudah mengenakan topeng, masih berdiri di depan monitor. Ketika dia mendengar kata-kata Nanako, dia tentu saja terkejut dan senang. Dia tidak pernah berpikir mendalam tentang masalah tidak mementingkan diri sendiri dan jati diri yang sebenarnya. Ketika dia pertama kali mencerahkan Jingking dan membantunya mencapai pencerahan. Dia terutama membantu kesadaran spiritualnya mewujudkan visi batinnya dan membantu kesadaran spiritualnya menemukan lautan kesadaran. Adapun cara mengintegrasikan kesadaran spiritualnya ke dalam lautan kesadaran, Margaret sendiri tidak mengetahuinya. Setengah dari penghargaan atas kemampuannya untuk menyadari tahu adalah karena Changing. Karena meskipun dia mampu menguasai jalan kewaskitaan, integrasi kesadaran spiritualnya ke dalam lautan kesadaran hanya dapat diselesaikan dengan bantuan Changing. Sekarang, Nanako berhasil memasuki Taoisme setelah 2 kali mencoba. Bakat ini mengejutkannya dan membuatnya gembira di saat yang sama. Dia tahu bahwa Charlie paling membutuhkan 2 peran saat ini. Yang satu adalah wadah pemikir yang bijaksana dan hampir seperti setan. Dan yang satunya lagi adalah seorang sahabat Tao yang mempraktikkan Taoisme bersama. Pasangan Tao yang disebutkan di sini bukanlah pasangan yang menjalankan Taoisme atau mengambil jeda. Tetapi seorang teman yang benar-benar dapat diandalkan yang mempraktikkan Taoisme bersama. Perjalanan pengembangan spiritual itu panjang dan sepi. Mampu berjalan dengan orang yang benar-benar dapat dipercaya dan berpikiran sama adalah seperti memiliki teman dalam perjalanan malam yang panjang. Hal ini sangat penting dan memiliki dampak luas. Faktanya, menurut Margaret, tidak ada yang lebih cocok daripada Maria. Baik sebagai wadah pemikir maupun pendamping Tao. Sayang sekali Maria agak mirip dengan Jingking. Aura Jingking tidak bisa keluar dari lautan kesadaran. Sedangkan Maria sudah menguasai hampir semua ilmu, namun belum bisa mengolah aura. Oleh karena itu, Maria hanya bisa berperan sebagai wadah pemikir. Namun tidak bisa menemani Charlie mempraktikkan Taoisme. Dan sekarang, Nanako akhirnya memiliki kondisi yang diperlukan untuk peran kedua. Saat itu di aula, Guru Jingking dipenuhi dengan desahan tak berujung. Hari ini, dia terpengaruh oleh pernyataan Nanako dan mempertanyakan dirinya sendiri berkali-kali. Setelah membaca sutra hati beberapa kali dalam hati, akhirnya dia berkata, karena pemuja telah mampu meninggalkan tubuhnya dan merasakan segala sesuatu di sekitarnya dengan energi spiritual, ia telah mencapai pencerahan dalam arti sebenarnya. Dibandingkan dengan seorang biksu miskin yang energi spiritualnya tidak dapat meninggalkan lautan kesadaran. Akan ada banyak kemungkinan lainnya, namun energi spiritual seorang penyembah juga perlu terus dikembangkan dan disempurnakan. Sekarang Anda hanya merasakan aula Buddha ini. Tapi di masa depan, kamu mungkin bisa merasakan seluruh kuil atau bahkan seluruh gunung Qixia. Pada titik ini, Jingking menghela nafas dengan emosi. Hanya saja biksu malang itu tidak tahu metode kultivasi apapun. Maka jalannya seorang penyembah mencapai pencerahan tergantung pada penyembah itu sendiri atau bantuan dari orang-orang mulia. Nanako mengangguk berat dan berkata, terima kasih, Guru. Amitabha. Guru Jingking berkata tanpa komitmen dan kemudian berkata lagi. Biksu miskin akan membantu pemuja untuk menguduskan dan memberkati amulet. Saya berharap amulet ini dapat menjaga kekasih pemuja tetap aman. Nanako tahu bahwa Guru Jingking ingin mengakhiri diskusi tentang pencerahan. Maka dia pun berkata dengan penuh rasa terima kasih atas kerja kerasmu, Guru. Untuk menguduskan dan memberkati amulet sebenarnya adalah dengan meminta penyihir secara pribadi membacakan sutra untuk memberikan amulet tersebut apa yang disebut kekuatan magis. Tentu saja, kekuatan sihir semacam ini bukanlah kekuatan sihir dalam arti sebenarnya. Namun lebih pada suatu bentuk kebaikan dan makna yang indah. Setelah Guru Jingking menguduskan amulet dan memberkatinya, dia menyerahkan amulet itu kembali ke Nanako dan berkata, simpanlah amulet ini. Jika pemuja tertarik dengan masa depan, dia bisa mempelajari lebih banyak Buddhisme. Dengan bakat seorang pemuja, dia pasti bisa memahaminya. Bab 6007. Nanako tahu bahwa Guru Jingking terobsesi mempelajari agama Buddha, jadi dia mengangguk dan berkata, jangan khawatir, Guru,
Saya pasti akan mencoba melihat lebih banyak lagi. Amitabha. Guru Jingking membungkuk sedikit dan berkata kepada Nanako, terima kasih. Nanako juga membungkuk hormat dan kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada Guru Jingking. Guru Jingking mengantarnya ke pintu dan membukakan pintu aula Buddha sendiri. Ketika dia membuka pintu, sudah ada beberapa orang percaya yang menunggu di bawah tangga batu di luar. Para umat beriman ini memegang amulet yang diperoleh dari kantor peredaran material Dharma dan mengantri untuk menunggu Master Jingking menganugerahkannya. Orang pertama dalam antrian adalah seorang wanita berpakaian sederhana dan memakai topeng, yang usianya tidak bisa dibedakan. Wanita ini adalah Margaret. Sejak Nanako keluar, Margaret tahu bahwa dia telah tercerahkan. Meski dia terkejut, dia tidak dapat menahan perasaan lega. Seperti yang dikatakan oleh dia dan Suster San, Nanako berhasil mencapai pencerahan. Dan Charlie akan memiliki teman dekat selama perjalanan panjang praktik spiritualnya. Hal ini memiliki makna yang besar dan luas bagi pejalan kaki yang sendirian dalam perjalanan jauh. Ketika Nanako melewati Margaret, dia tidak terlalu memperhatikan wanita yang memakai topeng. Karena yang berdiri di antrian di belakang Margaret adalah wanita muda yang Nanako temui di lift. Nanako mengenalinya pada pandangan pertama, dan perhatiannya sepenuhnya tertuju padanya. Jadi dia bahkan tidak memperhatikan Margaret. Pada saat ini, wanita muda itu ditemani oleh wanita lain yang usianya sama. Keduanya berbisik satu sama lain. Ketika wanita itu melihat Nanako keluar, dia berkata dengan terkejut, "Ah, itu kamu." Nanako mengangguk sedikit padanya. "Saya baru saja meminta amulet kepada Master Jingking." "Terima kasih banyak." Wanita itu tersenyum dan berkata, "Sama-sama, ini hanya sedikit usaha." Nanako melihat bahwa dia dikelilingi teman-teman, jadi dia tidak berbicara dengannya lagi. Setelah mengucapkan terima kasih sekali lagi, dia berpamitan dan pergi. Wanita itu pun dengan antusias mengundangnya untuk berkunjung ke rumahnya, dan Nanako pun menyetujuinya. Ketika Nanako pergi, Guru Jingking kebetulan memberi instruksi kepada umat beragama berikutnya untuk memasuki aula Buddha, jadi Margaret pun masuk. Setelah pintu aula ditutup, dia bertanya kepada Guru Jingking. "Jingking, apa pendapatmu tentang Nona Ito sekarang?" Guru Jingking mendesah pelan dan berkata dengan penuh emosi. "Nyonya, Jingking benar-benar malu bertemu Nona Ito. Dalam prosesnya, hati saya terganggu beberapa kali. Suatu ketika dia ingin memperkenalkan Nona Ito pada agama Buddha, suatu ketika dia berpikir bahwa meninggalkan 7 emosi dan 6 keinginan adalah kunci pencerahan. Sekali lagi, setelah dorongan Nona Ito, saya menyadari bahwa selama ini, saya sebenarnya mendasarkan pemahaman saya pada Taoisme. Jika Nona Ito tidak mengingatkanku, aku akan menganggap semua ini berasal dari agama Buddha." Margaret tersenyum dan berkata, "Nona Ito memang sangat cerdas, dan gadis ini memiliki karakter yang jujur dan gigih. Untuk seseorang seperti Anda yang suka membujuk orang untuk menyembah Buddha, keterus-terangannya telah menjadi senjata yang dapat menghancurkan segalanya. Dan kegigihannya bahkan lebih tidak bisa kau pahami. Karena dia sudah punya kekasihnya sendiri. Sekalipun kalian berdelapan, mustahil untuk membujuknya pindah agama ke agama Buddha." Tuan Jingking mengangguk dan berkata, "Apa yang dikatakan Nyonya benar-benar." Setelah mengatakan ini, Guru Jingking berkata lagi, "Nyonya, karena Nona Ito bisa meninggalkan tubuhnya, maka dia sudah memiliki kualifikasi untuk mempraktikkan Taoisme. Tapi dia baru saja memulai, dan ini adalah masa kritis ketika dia sangat membutuhkan seorang pembimbing. Apakah kamu siap untuk mengolahnya secara pribadi?" Margaret menggelengkan kepalanya, dia sudah punya takdirnya, dan bakatnya dalam mengolah Taoisme jauh di atasku, dan aku tidak bisa mengolahnya. Meskipun Margaret telah berhasil tercerahkan dengan bantuan Changing, dia sendiri bukanlah seorang jenius yang mendalami Taoisme. Dibandingkan dengan seorang jenius seperti Nanako yang dapat memahami sebagian besar Taoisme sendiri, dia tentu saja jauh tertinggal. Oleh karena itu, menurut Margaret, arah perkembangan Nanako setelah pencerahan harus dipandu oleh Charlie, bukan dirinya sendiri. Terlebih lagi, dia tahu bahwa Charlie sudah dalam perjalanan kembali. Dan dia merasa jika Charlie mengetahui berita pencerahan Nanako, dia akan sangat gembira. Ini bisa dianggap sebagai kejutan kecil yang disiapkannya sebagai seorang ibu untuk putranya. Pagi ini banyak umat beriman yang datang untuk menahbiskan. Di antara mereka ada orang-orang yang diatur oleh Margaret, dan ada juga orang-orang yang benar-benar percaya yang bergegas datang setelah berita itu dirilis dalam skala kecil. Siang harinya,
berita bahwa Master Jinking akan memberikan ceramah di kuil Kisia secara resmi diumumkan, menyebabkan sensasi di antara orang-orang yang beriman. Pada saat yang sama, hari sudah larut malam di Amerika Serikat di seberang lautan. Di rumah keluarga Rothschild, seluruh anggota keluarga masih terjaga. Malam ini, di rumah besar ini, bisa dibilang satu keluarga sedang gembira dan satu keluarga lagi sedang bersedih. Orang tua itu menderita stroke hemiplegia dan kehilangan semangat juangnya. Dia tiba-tiba memanggil semua anggota keluarga dan harus bergegas kembali ke rumah mewah di New York untuk menghadiri rapat sebelum besok pagi. Dari tindakannya ini saja, siapapun dapat menduga bahwa lelaki tua itu tengah bersiap menyerahkan tahtanya. Selain itu, belum ada yang memanfaatkan kesempatan Sifang Baozhu sebelumnya. Jadi tentu saja tidak akan ada kejutan dalam pemilihan penggantinya, dan itu pastilah putra sulungnya, Steve. Oleh karena itu, ketika semua orang merasa sedih dan kesal, mereka tidak dapat menahan diri untuk mulai memikirkan masa depan mereka. Bab 6008. Setelah Steve berhasil naik tahta, hal pertama yang akan dilakukannya adalah mengonsolidasikan kendalinya atas seluruh keluarga. Bisnis keluarga yang paling utama dan paling menguntungkan mau tidak mau akan diambil alih olehnya. Pada saat itu, akan terjadi proses pemotongan daging secara terus-menerus dari mereka. Meski tidak mampu melawan, mereka juga harus memikirkan beberapa tindakan balasan. Ada pula beberapa orang cerdik yang langsung berencana mendekati Steve sendirian. Tak disangka, setelah pertemuan Steve dengan dokter itu, ia malah pergi menemui lelaki tua itu lagi. Setelah memberikan pijat pemulihan kepada lelaki tua itu dengan tangannya sendiri, dia mengunci diri di vilanya dan menutup pintu untuk berterima kasih kepada para tamu. Setelah malam itu, sekelompok saudara laki-laki dan perempuan datang berkunjung bersama anak-anak mereka. Namun semuanya dihalangi oleh pengurus rumah tangga Steve. Steve sangat cerdik. Dia tahu bahwa adik-adik yang datang berkunjung ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan kesetiaan mereka kepadanya secara pribadi. Berharap dapat memberikan kesan yang baik dan bahkan memperoleh kedudukan yang baik setelah ia mengambil alih keluarga. Dan dia benar-benar membutuhkan beberapa orang yang berguna untuk membantunya mengambil alih kendali seluruh keluarga dengan lebih cepat. Namun, pada saat kritis ini, dia tahu bahwa dia tidak bisa bertemu sendirian dengan siapapun. Menurutnya, ia dapat menunggu hingga berhasil menduduki tahta dan kemudian perlahan-lahan memilih bawahan yang berguna. Namun, begitu dia mengungkapkan niatnya untuk memenangkan hati orang lain atau membentuk tim sebelum naik tahta, hal ini dianggap sebagai tindakan subversi. Itu akan menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga bagi suksesi akhirnya. Oleh karena itu, ia menutup pintu untuk mengucapkan terima kasih kepada tamu, tidak melihat siapapun, dan tidak berkomunikasi dengan siapapun kecuali keluarganya sendiri, untuk meminimalkan semua risiko. Steve begitu gembira sampai-sampai dia tidak bisa tidur sekejap pun sepanjang malam. Keesokan harinya sebelum fajar, dia bangun dengan cepat. Setelah berpakaian dan berkemas, ia secara pribadi naik helikopter dan berangkat menuju Ottawa pada malam hari. Dia berencana pergi ke Kanada secara langsung untuk membawa Helena ke New York. Di pagi hari, Helena meminum pil penambah darah dan penyelamat jantung yang diberikan Charlie dan menaiki helikopter keluarga Rothschild. Alasan mengapa Charlie merasa lega bahwa Helena akan pergi ke New York sendirian adalah karena keluarga Rothschild memiliki kekuatan dan pengaruh yang tak tertandingi di Amerika Serikat. Pengaruh ini cukup untuk memungkinkan Helena memasuki Amerika Serikat secara diam-diam tanpa diakses oleh pihak ketiga manapun. Yang lebih penting, Charlie tahu bahwa Victoria pada dasarnya curiga dan berhati-hati. Dia berada di New York dan tidak akan pernah berani mengambil tindakan terhadap keluarga Rothschild. Selain itu, dalam proses pemblokiran New York, keluarga Rothschild secara tidak sengaja mengintegrasikan AI dengan teknologi tinggi ini. Kekuatan keamanan telah ditingkatkan pesat. Dengan karakter Victoria, dia tidak berani mengambil risiko dengan mudah. Setelah penerbangan sekitar 2 jam, helikopter mendarat di lantai atas Rothschild Manor Medical Center. Menatap sepasang lingkaran hitam dan kantung tebal di bawah matanya, Steve dengan senang hati membawa Helena ke bangsal perawatan khusus tempat Simon Rothschild berada. Simon di bangsal juga tidak tidur sepanjang malam. Ketika dia mengira bahwa hari ini adalah hari di mana dia akan menyerahkan kendali atas keluarganya, tentu saja dia merasa sangat enggan untuk melakukannya. Para kepala keluarga besar ini hampir tidak pernah menyerahkan tongkat estafet kepada anak laki-lakinya hingga saat-saat terakhir hidup mereka. Jika Simon tidak menderita stroke dan harga dirinya mencegahnya menunjukkan dirinya seperti ini. Bahkan jika dia lumpuh dan terbaring di ranjang rumah sakit, dia akan tetap ada dan terus mengurus keluarga. Sekarang, betapapun enggaknya dia
dia hanya bisa menyerahkan jabatannya sebagai kepala keluarga kepada putra sulungnya, Steve. Jika bukan karena cinta kerajaan keluarga Rothschild selama 2 hingga 300 tahun, Simon tidak akan bisa bertemu dengan Ratu Nordik Helena jika dia bengkok. Hari ini, sebelum menyerahkan tongkat estafet, ia bertemu Helena dan lebih dekat dengan keluarga kerajaan Nordik. Hal terakhir yang dia lakukan untuk keluarga tersebut sebagai kepala keluarga Rothschild saat ini adalah membangun hubungan dan berusaha mengintegrasikan garis keturunan kerajaan ke dalam keluarga Rothschild. Saat ini, Simon, dengan bantuan staf medis, telah mengenakan setelan jas terbaik yang rapi dan elegan dan setengah berbaring di ranjang rumah sakit sambil menunggu. Ketika Steve membawa Helena ke bangsal, Simon melihat ke arah anak muda itu. Helena yang cantik dan bermartabat di depannya, dan tidak bisa menahan desahan dalam hatinya. Darah bangsawan mungkin tidak begitu menonjol dalam hal menghasilkan uang. Namun kemuliaan di dalam hati sesungguhnya sangat baik. Sungguh menakjubkan jika keluarga Rothschild dapat memperkenalkan garis keturunan seperti itu. Itu juga akan membawa rasa malu bagi keturunan keluarga. Rothschild tahu bahwa para selebriti di industri hiburan itu sebenarnya tidak istimewa. Mereka menginginkan uang, tetapi tidak punya kekuasaan. Mereka hanya memiliki ketampanan dan temperamen yang baik. Dalam hal kekuatan, mereka mungkin tidak dapat dibandingkan dengan sehelai rambut dari keluarga kaya. Tidak dapat dipungkiri bahwa orang-orang kaya ini hanya bertingkah seperti bintang hiburan. Bahkan lebih dari sekadar cinta super, jenis cinta yang membuat Anda ingin mati. Lagi pula, kelas sosial keluarga Rothschild jauh lebih baik dibandingkan orang kaya biasa. Jadi yang paling mereka cintai bukanlah bintang-bintang industri hiburan, tetapi keluarga kerajaan dari kalangan bangsawan Eropa. Ketika Helena melihat Simon, seorang pria tua yang hampir mengendalikan kekayaan terbanyak di dunia, dia sama sekali tidak gugup. Lagi pula, dia telah melihat dunia yang besar dan tahu bahwa kekuatan-kekuatan absolut tidak dapat dibandingkan dengan uang. Jadi di matanya, Simon lebih pendek satu kepala dari Charlie. Jadi, dia menatap Simon dan berkata sambil tersenyum, tidak merendahkan atau merendahkan. Halo Tuan Rothschild, saya Helena Iliad, Ratu keluarga kerajaan Nordik saat ini. Saya di sini untuk mewakili keluarga kerajaan kepada Anda. Dan saya sampaikan salam hormat saya yang tulus kepada seluruh keluarga Rothschild. Bab 6009. Semakin Helena tidak rendah hati atau sombong, dan selalu menjaga kepercayaan dan kemurahan hati seorang bangsawan kerajaan, semakin Simon mengaguminya dalam hatinya. Sebagai orang yang hampir terkaya di dunia, Simon tahu bahwa banyak orang di dunia ini akan selalu tunduk pada uang. Dan sangat sedikit orang yang dapat mempertahankan sikap ini setelah melihatnya. Karena penghargaannya itu, Simon pun mendapat sedikit lebih banyak rasa hormat. Sambil berusaha untuk duduk tegak, dia berkata, Yang mulia, bisakah Anda? Anda datang ke keluarga Rothschild untuk menjadi tamu? Adalah kehormatan bagi seluruh keluarga Rothschild. Helena tersenyum dan mengangguk, lalu berkata, Saya dengar Tuan Rothschild punya beberapa masalah fisik. Jadi saya melakukan perjalanan khusus untuk berkunjung. Saya ingin tahu bagaimana keadaan dan perasaan Tuan Rothschild sekarang? Simon berkata dengan agak sedih, dokter berkata, bahwa saya memiliki beberapa tanda stroke. Di masa depan, suatu saat nanti, aku mungkin harus fokus pada rehabilitasi. Nanti, aku akan mengadakan pertemuan dengan semua anggota keluarga. Secara resmi mengumumkan bahwa Steve telah menjadi kepala keluarga berikutnya. Dan juga mohon Yang Mulia Ratu untuk menyaksikan. Steve di samping merasa senang di hatinya, tetapi wajahnya masih sangat sedih saat dia berkata, Ayah, aku percaya ayah akan pulih seperti sebelumnya. Helena berbalik dan menatap Steve, melihat bahwa dia tulus. Tanpa hendak menitikkan air mata, dia tersenyum kecil, mengangguk, dan berkata, Tuan, saya juga berpikir sama seperti Anda. Saya yakin Tuan Rothschild akan pulih seperti sedia kala. Dan bahkan menjadi lebih sehat dari sebelumnya. Benar sekali. Steve mengangguk berulang kali dan berkata, Yang Mulia Ratu berkata demikian, saya yakin Tuhan pasti akan memberikan keajaiban. Ketika dia mengatakan hal ini, Steve mengeluh dalam hatinya. Bah, aku cuma sopan,
Helena, sebaiknya kamu jangan terlalu banyak bicara di tahap kritis ini. Simon merasa sedikit lebih terhibur saat melihat putranya menunjukkan perasaannya yang sebenarnya. Pada saat ini, dia menghibur dirinya sendiri dalam hatinya. Mari kita terima kenyataan saja. Di masa depan, saya akan melakukan yang terbaik untuk pulih. Dan mungkin saya akan memiliki kesempatan untuk menikmati masa tua yang sehat. Memikirkan hal ini, dia gemetar dan berkata, Yang Mulia Ratu, saya, atas nama keluarga Rothschild, dengan tulus mengirimkan permintaan, pernikahan kepada keluarga kerajaan Nordik Utara. Jika kamu bersedia, menikah dengan keluarga Rothschild. Keluarga Rothschild juga akan mengerahkan segenap upaya untuk mendukung, untuk membantu Kaisar Nordik, untuk menghidupkan kembali keluarga kerajaan. Steve di samping mendengar ini, dan dia merasa lebih bahagia. Ia akan menggantikan kepala keluarga Rothschild. Setelah ia menjadi kepala keluarga, putra sulungnya Rees akan menjadi pewaris keluarga berikutnya. Pada saat itu, kejadian-kejadian sepanjang hidupnya akan menjadi kejadian besar yang menarik perhatian semua orang. Jika saat ini, lelaki tua itu dapat menggunakan ketulusan dan pengaruhnya untuk membuat Helena setuju menikahi keluarga Rothschild, maka Ratu Nordik ini, pilihan pasangan terbaik dan satu-satunya yang masuk akal bagi keluarga Rothschild, pastilah istri putranya, Rose. Saat itu, dia sudah menjadi kepala keluarga. Dan putranya telah menikah dengan Ratu Eropa Utara. Popularitas ini mungkin tak tertandingi di seluruh dunia. Pada saat ini, Simon benar-benar menantikan jawaban positif dari Helena. Setelah dia setuju dan menikah dengan keluarga Rothschild, itu akan setara dengan menebus satu-satunya kekurangan keluarga Rothschild dalam 200 tahun terakhir. Helena tentu saja mencibir usulan Simon dalam hatinya dan tidak mempertimbangkannya sama sekali. Namun, ketika dia memikirkan tugas yang diberikan Charlie padanya, dia berkata dengan sedikit malu, Tuan Simon, saya di sini untuk mengunjungi Anda. Saya telah mempertimbangkan masalah-masalah ini. Usulanmu yang tiba-tiba benar-benar mengejutkanku. Simon berkata cepat, Yang Mulia Ratu, usulan ini tidak efektif dalam waktu singkat. Anda bisa meluangkan waktu. Coba pikirkan, tidak peduli. Apakah itu 3 tahun, atau 5 tahun, keluarga Rothschild, bersedia menunggu. Helena mengerutkan bibirnya, menatap Simon, lalu Steve, sengaja bersikap seolah-olah dia ragu untuk berbicara. Seekor rubah tua seperti Simon, yang tubuhnya lumpuh namun otaknya masih fleksibel, memandang putranya Steve dan berkata, Steve, kamu dan dokter, keluar dulu. Aku ingin mengobrol, sendirian dengan Yang Mulia Ratu. Steve tahu bahwa ini adalah orang tua yang mencoba membantu putranya bekerja lebih keras. Maka tanpa pikir panjang dia pun berkata, Baik, Ayah. Setelah itu, dia segera meminta dokter itu pergi. Dan sebelum pergi, dia tidak lupa berkata kepada Simon, Ayah, masih ada cukup waktu. Anda dapat mengobrol perlahan dengan Yang Mulia Ratu. Saya akan meminta semua orang di luar untuk menjaga jarak minimal 20 meter. Jangan khawatir. Simon mengangguk puas, lalu menjentikan punggung tangannya ke arahnya 2 kali untuk memberi isyarat agar dia keluar. Steve membanting pintu hingga tertutup dan dengan cepat meledakkan semua orang di luar yang berjarak 20 meter, termasuk dirinya sendiri. Melihat semua orang sudah pergi, Helena langsung menuju ke intinya. Melihat Simon di ranjang rumah sakit, dan berkata, Tuan Simon, sebenarnya tujuan utama kedatangan saya hari ini adalah untuk berbisnis dengan Anda. Simon tidak berpikir bahwa Helena sendiri ingin menikah dengan keluarga Rothschild. Dan menggunakan ini sebagai alat tawar-menawar untuk memperoleh kondisi yang lebih menguntungkan darinya. Maka tanpa pikir panjang, dia berkata, asalkan Ratu. Yang Mulia Ratu bersedia menikahkan keluarga Rothschild, semua syaratnya adalah sewenang-wenang. Helena menggelengkan kepalanya, berkata dengan tenang, Aku tidak punya rencana untuk menikah dengan keluarga manapun. Tidak sekarang, dan tidak akan pernah di masa depan. Meskipun saya telah menggantikan Ratu Eropa Utara, pernikahan pribadi saya tidak ada hubungannya dengan keluarga kerajaan Nordik. Aku hanya akan menikah karena cinta di masa depan. Atau tidak akan menikah sama sekali. Tidak ada kemungkinan ketiga, jadi Tuan Simon tidak perlu lagi membicarakan pernikahan mulai sekarang. Simon tidak menyangka Helena akan menolaknya begitu saja. Kepercayaan dirinya dan sifat sok benarnya barusan langsung menampar wajahnya.
yang membuatnya merasa sedikit marah. Dia berkata dengan sedikit marah, "Karena Yang Mulia Ratu tidak bersedia menikahi keluarga Rothschild, maka Anda datang hari ini? Apakah Anda masih ingin berbicara tentang kerjasama? Kamu tidak cukup memenuhi syarat." Tanpa menunggu Helena menjawab, dia menambahkan, Jangan bilang, kau hanya ingin datang ke sini. Berkunjung mengunjungiku, kalau kau hanya berkunjung, kau bahkan kurang pantas." Melihat dia mulai marah, Helena tidak marah sama sekali, tetapi tersenyum dan berkata, "Tuan Simon, saya adalah Ratu Eropa Utara saat ini. 200 tahun yang lalu, nenek moyangmu harus memberi hormat ketika melihat nenek moyangku. Sekarang, jika kamu melihatku di depan umum, kamu tetap harus memberi hormat kepadaku sebagaimana leluhurmu memberi hormat kepada leluhurku. Jika tidak, dunia pasti akan mengatakan bahwa Anda tidak menghormati keluarga kerajaan. Tetapi mereka tidak akan mengatakan bahwa saya tidak memenuhi syarat untuk menerima penghormatan Anda." Simon langsung sedikit marah. Soal masalah etiket, Helena benar. Dalam masyarakat kelas atas di Eropa, keluarga kerajaan dihormati. Meskipun rasa hormat hanya bersifat dangkal, namun rasa hormat harus tetap dihormati ketika sudah sampai di tempat umum. Jika tidak mau hal itu akan dikritik secara lisan dan tertulis oleh masyarakat Eropa dan Amerika. Bahkan mantan presiden pun akan dicemooh dan dikeluhkan seluruh masyarakat apabila ada masalah tata krama saat bertemu dengan Ratu Inggris. Simon yang sangat tertekan, berteriak dengan marah. Ini rumah Rothschild. Ini bukan tempat umum. Aku bisa mengeluarkanmu kapan saja. Bab 6010. Tiba-tiba Simon ingin segera membunyikan bel dan meminta seseorang untuk mengusir Helena. Helena melihat Simon jelas-jelas marah, tetapi dia tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum dan bertanya, "Tuan Simon, jika saya mengatakan bahwa saya punya cara untuk membuat Anda pulih segera, dan bahkan membuat Anda lebih sehat daripada sebelum stroke menyerang Anda, katakan padaku, apakah aku memenuhi syarat untuk berdiri di sini dan membahas kerja sama denganmu?" Simon mengejek saat mendengar kata-kata Helena. Dia bertanya dengan marah, "Keluarga saya memiliki tim medis terbaik di dunia. Tidak ada satupun dari mereka yang berani mengatakan hal seperti itu. Kamu, kenapa? Helena tersenyum dan berkata, "Tim Anda tidak dapat menyembuhkan penyakit Anda, tetapi saya bisa." Setelah berkata demikian, dia mengeluarkan pil yang dibawanya dari tas tangan. Mengambil ramuan penghancur darah dan penyelamat jantung dan berkata kepada Simon, "Ramuan ini berasal dari timur kuno dan misterius. Selama kamu meminumnya, kamu bisa pulih seperti sebelumnya. Untuk menghilangkan kekhawatiran Anda, saya bisa memberikannya secara gratis sebelum kita membahas persyaratannya. Ambil 1/10-nya saja agar Anda benar-benar merasakan efeknya, lalu kita bisa membicarakan harganya dengan tenang." Simon berkata dengan ekspresi jijik tanpa berpikir. Aku tidak akan percaya pada pil kasar, vulgar ini. Sampah, omong kosong semacam ini, tidak memiliki dasar ilmiah. Helena berkata dengan nada meremehkan, "Jika kamu percaya pada sains, mengapa kamu masih takut mematahkan keteguhanmu yang tidak pasti? Ini lebih ilmiah daripada sains. Maukah kamu menjadi lawan Warriors Den seperti ini?" Simon agak lesu sesaat. Dia hanya tahu bahwa Warriors Den itu misterius, kuno, kuat, dan kejam. Tetapi dia tidak dapat mengetahui dengan pasti apa inti sebenarnya dari organisasi ini. Mengenai kultivasi Taoisme, dia, seperti kebanyakan orang Barat, tidak mempercayainya sama sekali. Melihat dia tidak tahu bagaimana membantahnya, Helena melanjutkan. "Tuan Rothschild, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Dari awal sampai akhir, saya tidak pernah punya ide untuk lebih dekat dengan keluarga Rothschild. Apalagi menikah. Aku tidak tertarik berteman. Dan alasan saya ada di sini hari ini sepenuhnya hanya untuk membahas bisnis ini dengan Anda. Jadi kamu tidak perlu meragukan motifku. Karena saya hadir langsung di sini, saya bukan satu-satunya yang bertanggung jawab atas hal ini. Demi kehormatan pribadi dan reputasi keluarga kerajaan Nordik, aku tak bisa menyakitimu." Setelah mengatakan itu, dia mengambil gelas air dari tempat tidur Simon dan melihat masih ada sekitar 1/4 air di dalamnya. Jadi dia menggunakan cangkir lainnya miliknya sendiri.
Dengan menggunakan bros berbentuk daun, Kiki sekitar 1/10 ramuan pelepas darah dan penyelamat jantung lalu masukkan ke dalam cangkir untuk mencairkannya. Begitu Simon melihat gerakannya, dia menduga dia akan melakukan sesuatu yang sulit, dan berkata dengan gugup. Kau, apa yang akan kau lakukan? Aku peringatkan kau untuk jangan main-main. Jika sesuatu terjadi padaku, keluarga Rothschild, keluarga tidak akan pernah memaafkanmu. Helena terkekeh dan bertanya kepadanya, Tuan Rothschild pikir aku ingin menyakitimu, kan? Apa ada untungnya bagiku? Jika kamu meninggal, tidak 1 sen pun dari triliunan asetmu akan masuk ke kantongku. Saya juga akan menanggung tanggung jawab hukum dan aib atas kematianmu. Bagaimana mungkin aku, Ratu Eropa Utara yang agung, membiarkan diriku terjerumus dalam situasi seperti ini? Simon tahu apa yang dikatakannya masuk akal, tapi melihat gerakan tangannya. Dia masih berkata dengan sedikit ketakutan, Lalu kenapa kamu mendapatkan pil itu? Helena berkata dengan tenang, tentu saja aku membiarkanmu meminumnya. Dulu. Gagapmu terlalu parah. Dan sungguh sulit untuk berkomunikasi denganmu. Minumlah obat ini, dan kami akan meredakan gagapmu. Ini juga bisa menghemat energimu, kan? Setelah berkata demikian, Helena datang ke sisi tempat tidur Simon, melihat wajahnya yang ketakutan, dan berkata, Maaf, Tuan Rothschild, gaya akting keluarga kerajaan kami biasanya sangat bermartabat. Saya agak kasar hari ini, hanya untuk menghemat waktu Anda. Mohon lebih perhatian. Simon ketakutan dan berkata dengan panik, Kamu, jangan melewati antrean, jangan datang. Sambil berkata demikian, dia ingin mengulurkan tangan dan membunyikan bel panggilan. Namun, Simon akhirnya terkena stroke, dan tubuhnya sudah lumpuh. Terus terang saja, dia bahkan tidak bisa memegang cerutu dengan erat. Dalam situasi ini, tubuhnya menjadi semakin tidak dapat berfungsi saat dia gugup. Helena tidak memberinya kesempatan untuk melawan. Dia mengulurkan tangan dan mencubit kedua sisi pipinya, memaksanya untuk membuka mulutnya. Lalu menuangkan air yang sudah dicampur dengan pil penambah darah dan obat penyelamat jantung itu langsung ke dalam mulutnya. Wajah Simon menjadi pucat karena ketakutan, dan kakinya ingin menendang dan berjuang. Tetapi mereka begitu gemetar sehingga dia tidak dapat mengerahkan tenaga sama sekali. Dia mengira Helena benar-benar akan meracuninya sampai mati, dan dia hampir pingsan karena ketakutan. Awalnya dia ingin memuntahkan air yang dia tuangkan ke mulutnya. Namun Helena tidak memberinya kesempatan. Sementara air masih ada di mulutnya. Dia melemparkan cangkir itu ke samping dengan tangannya yang lain, meraih dagu pria itu, dan menyentakkannya ke atas. Dia berkata dengan ringan, minumlah. Saat dagu Simon terangkat, kerongkongannya langsung terbuka. Dan sedikit air itu mengalir langsung ke perutnya melalui kerongkongan, dan dia meminum semuanya. Mata Simon dipenuhi rasa takut, dan yang dipikirkannya adalah mungkin sudah terlambat untuk mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini. Detik berikutnya, ketika Simon merasakan kehangatan yang berbeda muncul di perutnya. Ia bahkan lebih ketakutan lagi, berpikir, Helena, wanita beracun ini. Dia pasti telah memberiku racun. Racunnya akan segera berefek sekarang. Aku mati. Sayang sekali aku punya reputasi yang hebat, tapi aku tidak menyangka akan begitu tidak berguna saat mati. Memikirkan hal ini, Simon berkata dengan marah. Helena, Tuhan pasti akan membiarkanmu masuk neraka. Helena mengangguk dan bertanya, mengapa Tuhan membiarkanku masuk neraka? Simon memarahi, kau meracuniku. Ya Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan mengampunimu? Helena tersenyum dan berkata dengan tenang, lihat, kondisi gagapmu sudah jauh lebih baik. Mari kita rasakan lagi. Apakah gejala lainnya sudah membaik? Ketika Simon mendengar hal ini, dia terkejut sesaat. Lalu tiba-tiba mengerti dan berkata, susah banget ngomongnya. Kenapa aku nggak gagap sih? Setelah berkata demikian, ia mencoba menggerakkan tubuhnya, dan tampak jelas bahwa kendalinya atas tubuhnya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dia berseru dalam sekejap, bukankah ini menakjubkan? Mungkinkah? Apakah ini semua efek pil kecil itu? Helena mengeluarkan selembar kertas dari tangannya dan berkata, untuk menghadapi orang keras kepala sepertimu, kita benar-benar perlu menggunakan beberapa metode. Setelah mengatakan itu, Helena berkata lagi, sudah kubilang sebelumnya.
Pil ini tidak hanya dapat menyembuhkan penyakit Anda tetapi juga dapat membuat tubuh Anda lebih baik dari sebelumnya. Apakah kamu percaya sekarang? Simon berkata cepat, aku percaya. Aku percaya. Helena. Oh tidak. Yang Mulia Ratu. Bisakah kau, lagi, memberiku beberapa ramuan lagi? Saya pikir, saya ingin mencoba efek yang lebih jelas. Helena menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Simon memiliki posisi tinggi dan mungkin jarang pergi ke supermarket. Meskipun di supermarket dan bandara juga ada layanan uji coba gratis, tidak ada kategori yang bisa Anda makan sepuasnya sebelum mempertimbangkan untuk membelinya atau tidak. Jadi aku tidak bisa memberimu ramuan lagi sampai harganya disepakati, jadi mohon maafkan aku. Simon berkata tanpa ragu, baiklah. Jika pil ini, bisa menyembuhkanku sepenuhnya. Saya bersedia membayar. $100 juta. Helena tertegun, lalu melihat jam tangannya, dia tersenyum dan berkata, maaf, Tuan Simon, saya masih ada urusan. Mari kita lanjutkan dan pulihkan secara perlahan. Oh, ngomong-ngomong, kalau kamu tidak ada kegiatan, jangan biarkan siapapun menghubungiku. Biasanya aku terlalu sibuk dan tidak mau membuang waktu. Selamat tinggal.